Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Saya mahasiswi Gizi Universitas Esta Unggul Jakarta. Kali ini saya ingin melakukan tutorial mengenai penilaian status gizi pada lansia dengan menggunakan pengukuran Mini Nutrition Assessment atau biasa disebut MNA. Pada pengukuran MNA ini terdapat juga pengukuran antropometri. Di antaranya itu pengukuran berat badan, tinggi badan, lila, dan juga lingkar betis. Di mana pada video sebelumnya saya sudah mempraktikkan bagaimana cara pengukuran lingkar betis. Jadi sekarang saya ingin mempraktikkan bagaimana sih cara pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga lila. Disimak ya teman-teman videonya, disimak juga bagaimana cara mewawancarai lansia dengan menggunakan pengukuran Mini Nutrition Assessment. Pertama-tama, memasang mikrotois harus pada dinding yang rata dan tegak lurus pada lantai. Pastikan klien tidak menggunakan alas kaki. Yang kedua, posisi klien berdiri tegak lurus. Yang ketiga, posisi kepala, bahu belakang, pantat dan tumit rapat ke dinding dan pandangan lurus ke depan. Yang keempat, membaca angka pada mikrotois dengan pandangan mata sejajar dan dengan angka yang ditunjuk dengan garis mikrotois. Yang pertama, letakkan timbangan di tempat yang datar. Yang kedua, pastikan klien melepas alas kaki, benda-benda yang terdapat di saku celana. Yang ketiga, sebelum dilakukan penimbangan, sebaiknya timbangan dikalibrasi terlebih dahulu. Yang keempat, klien diminta untuk menaiki timbangan dengan posisi menghadap ke depan dan kemudian catat hasil pengukurannya. Yang pertama, tentukan lengan mana yang akan diukur. Jika klien menggunakan tangan kanan yang lebih dominan, maka pengukuran lila dilakukan pada tangan kiri, begitupun sebaliknya. Yang kedua, tekuk lengan membentuk siku-siku, ukurlah panjang lengan atas dari tulang bahu hingga siku-siku. Ketiga, tandai titik tengah dari panjang lengan atas tersebut. Yang keempat, lingkarkan pita lila di titik tengah yang sudah ditentukan. Namun, jangan terlalu ketat ataupun longgar melingkarinya. Yang kelima, baca angka yang tertera pada lila untuk mengetahui ukuran lila klien tersebut. Saya Rizka Amalia dari Universitas Esta Unggul. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pengukuran status gizi pada lansia dengan menggunakan pengukuran Mini Nutrition Assessment. Assessment ini salah satu pengukuran yang digunakan untuk men-screening status gizi pada lansia. Apakah lansia ini status gizinya baik-baik saja atau beresiko terkena malnutrisi atau tidak beresiko terkena malnutrisi. Nah, pengukuran ini juga sangat banyak digunakan karena sifatnya itu sangat sederhana dan mudah dilakukannya. Nah, untuk pengukurannya di sini kami menggunakan formulir Mini Nutrition Assessment. Formulirnya itu seperti ini ya. Nah, di sini langsung saja saya ingin mewawancarai bapaknya. Pak, kalau boleh tahu nama bapak siapa ya? Dedi Firmansyah. Dedi Firmansyah. Berat badan Bapak berapa? Tadi kan kita sudah melakukan pengukuran berat badan. Nah, berat badan Bapak berapa yang diperoleh? 70. Tinggi badan? 167 ya. Umur Bapak kalau boleh tahu? 43. Baik. Jenis kelaminnya laki-laki. Tanggal pemeriksaan sekarang ya Pak. Nah, di sini di pengukuran MNA ini dua bagian besar, yaitu screening dan juga assessment. Pertanyaan pertama nih Pak, dalam jangka waktu 3 bulan ini apakah Bapak ada penurunan asupan makanan seperti penurunan nafsu makan atau ada masalah pencernaan atau seperti susah buat menelan atau mengunyah? Enggak ada. Tidak ada ya Pak, berarti nafsu makannya baik-baik saja ya? Baik aja. Kemudian dalam 3 bulan terakhir ini apakah Bapak ada penurunan berat badan? Enggak ada. Enggak ada, berarti tidak ada penurunan ya Pak ya? Enggak ada. Baik. Kemudian
Kemudian mobilitas. Nah, di sini mobilitas ini kayak Bapak ini berbaring di tempat tidur aja aktivitasnya, atau bisa keluar rumah tapi dengan menggunakan kursi roda, atau bisa keluar rumah sama sekali sendiri ya Pak ya. Iya. Kemudian dalam 3 bulan terakhir ini apakah Bapak menderita stres psikologis? Ada. Tidak ya, baik. Tidak. Ada masalah neuropsikologis seperti demensi berat atau stres atau demensi ringan, atau tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya dalam psikologisnya ya. Nah, di sini ditanyain indeks massa tubuh nih Pak. Bapak tahu indeks massa tubuh itu apa? Nggak tahu. Indeks massa tubuh itu bisa kita ketahui dengan mengetahui tinggi badan dan berat badan. Nah, jadi tadi kan kita sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi otomatis kita bisa mengetahui IMT itu berapa. IMT Bapak ini 24,80. Nah, menurut WHO normal IMT itu sampai 24,99. Nah, itu normalnya Pak. Berarti saya termasuk obesitas bukan? Belum Pak. Ini Bapak masih dalam kategori normal, tapi hampir mendekati obesitas. Nah, di sini sudah selesai ya Pak proses screeningnya. Saya akan men-scoring Bapak, poinnya itu terdapat berapa. Nah, di sini skornya Bapak itu 14 poin. Nah, maksimalnya itu kan 14 poin nih Pak. Jadi kalau skor Bapak ini lebih dari 11 poin, berarti Bapak tidak beresiko malnutrisi. Tapi kalau Bapak ini kurang dari 11 poin, berarti Bapak terkena malnutrisi. Nah, Bapak ini kan tadi poinnya 14 ya, berarti Bapak normal ya, di atas 11 poin. Berarti Bapak tidak beresiko terkena malnutrisi. Jadi kalau Bapak ini tidak beresiko terkena malnutrisi, tidak usah dilanjutkan pengkajiannya. Tapi kalau Bapak ini beresiko terkena malnutrisi, maka harus dilanjutkan pengkajiannya dengan assessment. Di sini hasil MNA ini mengindikasikan malnutrisi jika skor yang diperoleh itu 17 sampai 23,5 dari maksimum skor yang diperoleh itu 30. Jadi jika skornya itu 23,5 ke atas sampai maksimalnya itu 30 poin, lansia ini bebas memang dari malnutrisi, tapi lansia ini kemungkinan beresiko obesitas. Sudah ya Pak, cukup sampai sini ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Cukup sekian ya teman-teman video tutorial dari Rizka. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.